Oke, masih berkisah tentang sisi gelap atau sisi lain saudari IWW ya. Jadi seperti itu, memang kesukaannya atau kecintaannya kepada diri sendiri itu berlebih-lebihan. Jadi kesenangannya, kecintaannya kepada dirinya sendiri itu sampai mengabaikan kepentingan umum, kepentingan keluarga, dan kepentingan masyarakat. Ya sudah jadi sifat, zat ngemu sifat. Jadi sangat sulit ya kalau saya kisahkan itu jadi novel, jadi paradoks. Jadi pencitraannya itu luar biasa, sangat bertentangan. Kalau di permukaannya kan memelas begitu, menangis, minta belas kasihan, tapi sebenarnya adalah suatu manipulasi yang sangat biadab, sangat politis, sangat dramatis. Jadi terlalu didramatisir. Jadi saudari Wiwi ini pemain watak yang luar biasa. Sekali tempo pernah ini kejadian itu uang 5 juta ya, untuk kulaan bensin atau beli pedagang gitu. Itu kan dipegang dengan harapan nanti untuk bekal dan kulaan lagi. Nah itu dia mencuci, membuat alasan kalau uang itu hilang. Intinya itu dia membuat alibi uang hilang. Ya, gimana lagi? Ya bingung kita orang uang hilang. Ya dengan uang hilang itu tahu-tahu siangnya dia hilang juga. Ya habis lah. Ya kira-kira ya dicuri dia. Ya acting kalau uangnya hilang gitu. Sekali tempo pernah itu. Udah jadi pegawai negeri. Habis SK dia membersihkan kamar gitu ya. Dia lihat uang di berangkas sudah sikat habis. Tidak berkomunikasi, berangkas saya kosong dah habis lah. Kalau uang udah kepegang dia udah habis lah. Pertanggungjawabannya itu enggak ada. Jadi pada intinya kita itu cuma dijadikan budak dan dijadikan ATM saja. Jadi jangan percaya kalau dia cerita tentang wah gini-gini. Tahun 2000 sampai 2005 itu jatah dia per bulan itu 3 juta lebih, Pak. Kalau bertanya tentang sumber pendapatan saya dari mana, jangan tanya. Ya, makelaran, saya jual ini, jual itu, makelar kayu, makelar motor. Saya ikut DMAP waktu itu ya 4 tahun ya. Kerjasama dengan Bank Dunia ya, Bank Asia ketiga namanya ADB, Asian Development Bank, dengan DMAP Pilot Project di Filipina, ngerjain dumping di ILO IPEC. Ya ada aja yang dimanfaatkan dia itu. Sangat tragis. Itu tidak di sini, tidak di sana. Di sana juga bikin masalah terus di Magelang sana dengan tetangga, dengan saudara itu ya motifnya ya seperti itu. Ngibul, menipu daya, pinjem duit, pinjem barang, tidak dikembalikan. Bukan gratifikasi, ya pinjem itu sekali dipegang dia udah milik dia. Tidak dikembalikan, saya tidak enak. Jadi saya tidak enakan kalau orangnya itu. Maka dari itu ya pada teman-teman ini
kepada kepala sekolah ya saya himbau sejak awal kan saya kasih tahu. Sifat istri saya itu kurang begitu bisa dipercaya ya. Jadi kalau perselingkuhan, percintaan ya, memang udah pekerjaan maaf orang dari selatan harus kan begitu pencitraannya luar biasa. Tapi cuma kembang-kembang lambe begitu merayu, menggoda begitu. Nanti menjerat akhirnya terjerat, saling menjerat. Ya, kita bisa apa? Kita suami sah, kita kan budaya-budaya jujur di kalangan kiai, di kalangan terpelajar, dan di kalangan keluarga-keluarga pertanian kan harus jujur. Dia nyolong sana, nyolong sini, nipu sana, nyopet sono. Wah repot bener. Ya untungnya saja tidak terendus polisi waktu itu. Kalau sekarang ya repot. Pernah sekali tempo dalam ceritanya si Murwati ya. Itu rewang di suatu hajatan pernikahan gitu dari temennya itu. Dia tuh pura-pura menjadi vendor, pura-pura saudara gitu. Mendekatkan diri dan ikut-ikutan ngitung kotak ya atau amplop arisan itu. Setelah uang kumpul gitu sekira 35 sampai 50 juta itu katanya diamanatkan ke dia, ditaruh tas, pamit, udah hilang. Orangnya tanya ke saya enggak tahu. Pernah lagi juga nyolong itu modusnya itu event organizer. Dia minta uang muka untuk penyelenggaraan wedding gitu ya. Mulai dari rias, mulai dari makanan, kuliner, ya, teratak, dan MC dan lain sebagainya, tapi uangnya diminta pada saat mungkin terakhir ternyata tidak dibayar gitu. Jadi kalau urusan keuangan luar ruwet Pak. Ikut arisan sana, arisan sini, pakai nama catut namanya siapa, dipakai utang di bank mana. Wah sangat ruwet. Soal keuangan memang sangat ulet dan sangat ruwet. Tapi ya enggak tahulah. Kalau itu saya ceritakan sebagai kesaksian kan kita kurang barang bukti karena dianggap saya tidak menyenangi atau tidak. Saya hanya mengkritisi dan menggamblangkan, ngepaske kepada keseharian kelakuan dia itu seperti itu. Tidak jujur, tidak jelas, tidak transparan, tidak bertanggung jawab. Maka ini saya menyampaikan ini sebagai bentuk pembelajaran, sebagai apa ya? Ya kalau saran saya ya pembinaan, reward dan punishment, tapi kan saya bukan atasannya, saya hanya memberikan rekomendasi atau pandangan kepada bapak-bapak ini untuk berhati-hati di dalam membuat keputusan karena otonomi dependensi dan keputusan itu akan berdampak kepada bapak sendiri karena merekomendasi orang tersebut. Jadi saya ini hanya pengen menegaskan, saya ini sebenarnya korban. Bapak kepolisian sebenarnya sudah tahu, hanya saja pembuktiannya sulit. Pembuktian perselingkuhan itu katanya sulit. Ya sulit membuktikan, pada liciknya sama-sama malingnya. Dan urusannya urusan dalam, urusan perasaan, bisa menyembunyikan. Saya nyampaikan apa adanya saja yang saya alami. Pernah sekali tempo itu di pasar juga begitu. Nyedai orang tua itu punya kalung itu. Pedot gitu aja terus dia lari. Sambil duding-duding orang copet. Digebuki orang lain, dia lari, hilang. Jadi biasanya kalau hilang terus blas terus pulang ke negaranya sana. Jadi mengadu domba itu hobinya. Jadi untuk menghilangkan kejahatannya, kesaksian atas kejahatannya itu
dia memutuskan untuk lari dari rumah biar ada jangkauan yang lebih luas di dalam melakukan tindak kejahatan. Ya, jadi yang belani, orang-orang yang belani itu jangan-jangan memang terlibat. Jadi mohon itu diteliti tentang hubungannya dengan Purwanto itu atau Purwocarito itu serius 2 tahun itu. Ya, serius 2 tahun sampai istrinya meninggal. Anaknya itu namanya Abdillah Resti, cerita kepada saya. Dan mula-mula pengen nuntut saya buat pernyataan katanya yang ganjen istri saya begitu. Dan sering ke rumahnya Pak Purwanto itu, ya tidur di sana, biar skandal dan sebagainya, pinjam uang. Nah terusnya pokoknya saya sempat terjadi friksi konflik dengan namanya Abdillah Risti, mengakunya anak SMA Negeri 1, adalah anak Pak Pur begitu. Jadi banyaklah permasalahan itu, konflik dengan Budaryati Ahmad ya. Pak Ahmad ini kan sudah meninggal dunia. Pak Budaryati menyenangi laki-laki pengusaha kaya gitu, orang gabus. Menurut cerita berkompetisi dengan Pak Budaryati itu kalah, sehingga laki-lakinya itu akhirnya menikah dengan Budaryati. Pokoknya kalau ada orang punya akses itu didekati, suruh ngawin dia gitu. Awak itu disorok-sorok katanya pacarnya Aris lah, pacarnya Sekcam lah, pacarnya itu kecamatan lah, kepala dinas. Jadi kalau ada orang baik sama dia itu dikira nyenangi dia, terus pengen berhubungan seks sama dia. Serepot-repot. Jadi integritasnya itu tidak ada. Bukan karena kepintaran atau kemampuan dan bukan. Tapi ya karena itu tadi, saling menjerat cinta sesaat. Jadi kalau tidak ditangkap basah ya memang sulit. Tapi aroma itu tidak sedap. Menurut keterangan Sutopo sendiri mengatakan ada aroma tidak sedap dengan kelakuan perbuatan Ibu IWW ini. Jadi gimana? Apakah perbuatan pribadi yang mengikat seperti itu dapat ditolerir di kedinasan? Tentunya ini bukan curhat ya. Ini adalah suatu fakta, suatu kenyataan pengakuan tentang penipuan, manipulasi. Wah, banyak sekali, Pak. Saya itu dihapusi ku suara pisan pindu, Pak. Tentang surat menyurat itu, suruh beli surat ini. Yang terakhir itu malah saya itu diberi SK PNS. Harganya 185 juta, suruh bayar. Kalau pengen aslinya bayar saya 85 juta. Ngibul saja, pokoknya mengibul saja. Katanya Mas Didik menderita stres, gangguan, minta uang sama ibu saya 100 juta untuk rawat ini itu. Padahal untuk belanja sendiri. Modusnya itu macam-macam. Modusnya ada yang mau bunuh diri lah, mau pergi atau mau gugat cerai lah, mau pokoknya minta cerai itu udah harian minta cerai. Kalau mau minta almari begitu ya harus dibelikan tuh almarinya. Kalau enggak cerai. Minta mesin cuci ya harus. Kalau enggak cerai. Minta kompor gas. Pernah itu uang 6 juta berapa gitu. Itu hanya dipakai untuk beli rantang, babuanan anak putune gitu. Bayaran setahun dipakai untuk beli rantang. Jadi untuk menetapkan skala prioritas mana yang penting itu tidak bisa. Gaya hidupnya itu selebritis kayak di pabrik gitu. Dan semua orang dekat dia digeraji semua, dijadikan ATM. Dikibuli dengan acting nangis lah. Dan senjata mutakhirnya memang nangis itu, persis mertua perempuan itu senjatanya nangis, pura-pura nangis ya, belakangan ya nyopet itu tah. Pinjem duit ditagih nggak bisa, wis itu modusnya nggak usaha yang lain. Belanja di pasar juga cuma ngambil besok gitu, ngambil ini, ngambil ayam, besok pas ditagih
ke pasar lagi kan gitu. Ternyata ada rahasianya di situ ya. Rahasianya memang menipu. Jadi pernah itu mertua itu di demo orang sedesa katanya celeng-celeng gitu. Mungkin ya itu yang korupsi atau apa ya. Metune ya indah itu. Ya maka dari itu saya itu gimana? Sebagai kontrol ya saya mengajak masyarakat lah bersama-sama mengontrol karena memang itu kesalahan. Jangan serta-merta langsung menyalahkan saya karena sifat saya berbeda maka terjadi percekcokan atau pertengkaran. Karena berbeda, kalau memang satu visi dan sama tentunya ya diacak-acaki atau diperingatkan itu mau diajak bekerja sama itu baik ya tidak mungkin terjadi hal seperti itu toh. Itu jadi kalau ada rumor begini begitu benar itu. Sampai Pak Stopo mengatakan itu ada aroma tidak sedap dan benar laporan saya di Polres, di Polsek benar semua, dapat dipertanggungjawabkan semua. Tapi kan sifatnya tertutup, intelijen dan normatif. Tentu kalau tidak ketemu melekan gitu, wong seneng disembunyikan bisa kok. Nah udun nun menyonyo lah, seneng itu kan dia wali apa hata. Tapi saya yakin pembelaannya sama Bambang Permadi luar biasa. Aktingnya Pak Bambang juga luar biasa. Sebagai pahlawan yang menyelamatkan wanita solikah dari penganiayaan suaminya. Hebat. Aplaus tepuk tangan dengan inspektorat juga yang memanipulasi data. Dan dinas pendidikan yang tidak bertanggung jawab dan turut serta membantu kejahatan yang dilakukan saudari IWW. Jadi tinimbang saya dijadikan tumbal terus, yang mendingan saya kisahkan karena suatu saat saya mesti meninggal dunia atau tidak ada ceritanya, maka saya ceritakan tentang sifat-sifat jahat daripada saudari IWW. Segawan bayi, Pak. Sampai pimen. Kalau tegel ya diproses, kalau enggak tegel ya dibiarin.